Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerahnya. Kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Masih dalam sekitar kehidupan Nabi Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Saudara-saudara, ada satu ketetapan Tuhan, yaitu Tuhan membatasi kehidupan manusia. Disebutkan umurnya hanya akan 120 tahun saja. Saudara-saudara, sebelum Allah menghukum dunia di zaman Nabi Nuh, Allah memberikan kesempatan selama 120 tahun lamanya untuk manusia itu bertobat, menyadari kesalahan-kesalahannya, dan juga mempersiapkan bahtera keselamatannya, sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. 120 tahun bukan jangka waktu yang pendek, saudara-saudara. Itu satu jangka waktu yang sangat lama, cukup lama. Tetapi sayangnya manusia tidak mempergunakan kemurahan Allah. Saudara-saudara, mari kita melihat di dalam kitab Petrus dikatakan, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, demikian. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara-saudara, disebutkan di sini Allah menanti, Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Selama 120 tahun lamanya Allah menanti dengan sabar orang-orang yang ada di sekitar Nuh, orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh. Allah menanti dengan sabar kerinduan Tuhan supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Di dalam Petrus juga kita lihat, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kerinduan Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah gagal, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah menjadi tidak mampu. Dia selalu mampu melakukan apa yang Dia janjikan. Tetapi Dia sabar terhadap kita manusia. Dia sabar menanti semua orang, menunggu semua orang. Tuhan memberikan batas waktu yang sangat panjang kepada semua orang. Sekiranya semua orang boleh bertobat, mengenal kasih karunia Tuhan, menyesali segala perbuatan-perbuatan kebodohan dan kejahatan yang dia lakukan. Tetapi sayangnya manusia-manusia di zaman Nabi Nuh tidak menggunakan kemurahan Allah itu, tidak menangkap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Itu sebabnya, saudara-saudara, bagi kita ingat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-11, ketika Paulus menasihati orang-orang Roma tentang keberadaan orang Israel yang bagaikan pohon zaitun yang begitu luar biasa, tetapi ditebang oleh Tuhan karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan mereka. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 kita membaca firman Tuhan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya,
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Perhatikan betapa Allah bermurah hati, betapa Allah bersabar hati, menahan gemasnya, menahan amarahnya, walaupun dia sudah begitu marah melihat tingkah laku manusia. Disebutkan di dalam kitab Kejadian itu, di masa Nabi Nuh, semua orang mempraktekkan hidup yang rusak di bumi, tetapi Allah masih menahan amarahnya 120 tahun lamanya. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ketika masa kemurahan Allah itu habis, yang akan datang adalah kekerasan Allah. Kekerasan Allah. Saudara-saudara, kekerasan Allah itu tidak berbelas kasihan sama sekali. Tidak ada belas kasihan lagi di sana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita belajar dari kisah Nabi Nuh, betapa Allah bermurah hati kepada kita. Bukan Allah tidak sanggup untuk menghukum segala kejahatan kita, tidak. Tetapi Allah bermurah hati. Ia ingin kita diselamatkan. Tuhan ingin kita memperoleh hidup, bukan untuk dibinasakan. Tuhan ingin kita memperoleh berkat, bukan kutuk, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tinggalkan segala kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan, dosa-dosa di masa yang lalu. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Maka firman Tuhan berkata, Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih sayang. Itulah yang akan kita alami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.